Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Baik, Ibu. Tidak ada yang sakit kah? Sakit hati Ibu. mungkin, Puji Tuhan kanker. sehat. Aduh, Ibu. Sehat, Ibu Ibu. di SD, Ibu. Tidak sakit hati. Ada yang sakit, Ibu. Aldi Makatita. Oh, baiklah. Nanti salam dia ya. Atau kalau kalian ada waktu silakan jenguk dia. Sebelum kita mulai pelajaran kita, karena pelajaran kita ini daring, maka setiap kalian ingin berbicara, silakan aktifkan mikrofon kalian, berhubung tidak ada fitur raise hand. Dan juga untuk masalah on cam, Ibu bebaskan, tergantung dari jaringan kalian di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas. Baik, terima kasih, Bu. Teman-teman dan juga Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Terkait kehadiran tadi sudah ada ya. Oke, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan kalian di rumah dan tetap semangat untuk belajar, terlebih belajar matematika, karena matematika itu asik. Mungkin di masa kalian masih menyenangkan ya. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca literatur singkat tentang variabel dan konstanta, agar nanti materi kita hari ini kalian bisa ikuti dengan baik. Ibu kasih waktu. Oke, apakah semua sudah selesai membaca? Kalau belum, Ibu. tambah waktu besok. Sudah, Ibu. Ibu Nah, ajar kami. kalau sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, kalau begitu, adakah dari kalian yang bisa kasih tahu Ibu tentang apa yang tadi kalian sudah baca? Saya, Ibu. Oke, silakan Aprila. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah membaca literatur yang Ibu bagikan. Yang saya dapatkan yaitu pengertian tentang variabel dan konstanta, di mana variabel adalah suatu pemisalan dengan sebuah huruf tentang sesuatu yang belum diketahui, atau pemisalan menggunakan huruf atau simbol terhadap suatu hal yang belum kita ketahui. Kemudian konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Itu yang saya pahami, Ibu. Terima kasih. Wah, baik sekali ya pemahamanmu, Aprila. Nah, kalau begitu ada lagi yang ingin membagikan pemahamannya? Saya, Ibu. Oke, silakan. Saya sependapat dengan Prila, tapi saya hanya ingin menambahkan saja, Ibu, bahwa pemisalan yang kita gunakan itu bermanfaat dalam proses pengerjaan sebuah soal secara sistematis, Ibu. Oke, baik. Bagus sekali ya kalian berdua. Ibu pemurid ini pintar-pintar. Jadi kalau Ibu punya 2x tambah 3, maka yang disebut variabel itu adalah x. Karena kita belum tahu nilainya berapa. Nah, 3 itu adalah konstanta. Karena tidak memuat del. Nah, variabel itu biasanya menggunakan huruf abjad dari A sampai Z. Jadi tidak selalu anak-anak hanya menggunakan X atau Y ya. Jadi bisa dari A sampai Z apapun itu, yang penting bisa memisalkan suatu keadaan. Nah, ada satu lagi yang anak-anak semua harus tahu tentang pernyataan, supaya memudahkan kalian nanti untuk materi selanjutnya. Nah, pernyataan ini adalah kalimat yang kita bisa nilai kebenarannya, apakah dia benar atau salah. Begitu anak-anak, apakah kalian sudah paham? Paham, Ibu. Baik, jadi tadi itu hanya pemanasannya anak-anak. Kalau kalian sudah merasa kesulitan, itu belum apa-apa. Karena di umur kalian ini matematika masih menyenangkan ya.
Kalau memang kalian sudah merasa menyerah, silakan kalian lambaikan tangan di kamera. Oke, semua orang sudah menyerah, tapi jangan marah ya. Kita tidak akan mengakhiri kelas kita. Oke, jadi itu hanya intermezzo ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang persamaan linear satu variabel dengan kompetensi dasar dan indikatornya itu Ibu sudah bagikan di grup WA. Silakan kalian buka dan kalian cek. Kalau sudah, ya sudah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi ini, kita harus mengetahui dulu dan apa itu kalimat tertutup dalam matematika. Konteksnya matematika ya. Nah, apakah dari kalian ini ada yang tahu maksud dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kalau ada, silakan nyalakan mic-nya dan jawab. Nggak tahu Ibu. Belum tahu, Ibu. Belum tahu Ibu. Oke, kalau belum tahu ya sudah kita skip ya. Atau Ibu perlu jelaskan? Jelaskanlah Ibu. Jelaskan, Ibu. Oke. Jadi kalau misalkan gini, kita nih punya 3 tambah 5 itu kan sama dengan 8. Kemudian ada satu lagi 2x tambah 4 sama dengan 10. Nah, kira-kira menurut anak-anak semua ini yang merupakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup itu yang mana? Tebak, Sa. Ibu. Oh iya, silakan Ona. Menurut saya yang merupakan kalimat terbuka adalah 2x tambah 4 sama dengan 10. Dan yang merupakan kalimat tertutup adalah 3 tambah 5 sama dengan 8, Ibu. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Atau sama? Ibu, kami setuju Ibu. Oke, kalian setuju ya? Saya setuju Ibu. Karena apa, Saudara Alex? Begini Ibu, saya setuju itu karena 3 tambah 5 kan sudah jelas toh Ibu kalau hasilnya 8. Nah, kalau 2x tambah 4 sama dengan 10, nah itu kita belum tahu dia tuh benar itu Ibu. Jadi kita harus tahu dia punya nilai x-nya dulu Ibu. Oke, tepat sekali ya anak-anak. Nah, kalau seperti yang kalian tadi paparkan itu, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Mungkin anak Aprila ingin menjawab. Baik Ibu, kalimat terbuka adalah kalimat yang sudah jelas benar atau salah. Sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat yang belum bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Karena masih memiliki variabel yang harus kita cari dulu itu berapa nilainya. Oke, benar sekali ya. Ternyata memang benar. Murid Ibu ini sangat pintar-pintar ya. Jadi kalau sederhananya itu, kalau kita punya sebuah kalimat, dalam konteks ini kalimat matematika ya. Nah, kalau kita sudah tahu itu benar atau kita sudah bisa nilai itu salah, artinya dia itu merupakan kalimat tertutup. Kalau masih kita belum tahu tuh, misalkan ada satu variabel di situ, kita belum tahu nilai variabelnya berapa, maka itu yang kita sebut sebagai kalimat terbuka. Oke, kalau sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Tidak Ibu. Tidak Ibu, cukup Ibu pas. Oke, nah sekarang kalau Ibu kasih contoh begini. Ini kita mau beli roti 20 bungkus. Terus bayar 50.000. Kalau misalkan kita dapat kembalian, kira berapa harga satu roti itu? Ada yang bisa jelaskan? Kasih kita semua. Maaf, coba ulangi. Kurang dengar Ibu. Ibu suara putus-putus. Oh, mohon maaf Ibu, penjaringan agak nge-lag ya. Apakah sekarang sudah jelas? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Jadi begini contoh yang kayak tadi itu. Kan ketemu nih mau beli roti nih kata-kata, ketemu beli roti 20 bungkus di kios, ketemu uang 50.000. Terus paman nih kasih kembali kantong 10.000. Kira-kira ada yang bisa jalan das Ibu itu roti itu harga berapa satu roti harga berapa? Ada yang bisa jelaskan? Silahkan.
Saya, Bu. Silahkan. Kalau menurut saya, kalau 20 bungkus beli dengan 50.000 kembalian 10.000, berarti satu bungkus 2.000, Ibu. Oh, oke. Itu menurut anak pance ya. Nah, kalau anak pance kan pikir begitu, Soto. Kira-kira ini kemana ini anak pance pun cara hitung? Bisa dijelaskan atau bagaimana? Saya tahu dari keterangan dalam soal, Ibu. Ibu, dia tanya langsung di paman yang beli roti itu. Ya pergi tanya di sana, pergi. Oke, lanjut. Silakan. Oh, Andi kasih 50.000 rupiah, kemudian didapat kembalian 10.000, 10.000 rupiah, maka harga 20 bungkus roti itu adalah 40.000 rupiah, Ibu. Nah, di sini saya misalkan harga satu bungkus roti itu dengan variabel X, maka diperoleh 20X sama dengan 40.000. Jadi harga X itu adalah 40.000 dibagi dengan 20, Ibu. Maka dapat 2.000. Jadi harga satu bungkus itu 2.000, Ibu. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Cerdas. Terima kasih, Ibu. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan variabel sebagai suatu pengganti ya tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Nah, karena tadi harga satu bungkus roti itu kita belum ketahui, kita bisa misalkan dia dengan sebuah variabel. Ingat, semua variabel yang kita pakai itu boleh variabel apa saja. Intinya dia merupakan sebuah simbol. Jadi biasanya itu digunakan huruf A sampai Z, terserah kalian. Tidak selalu X, tidak selalu Y. Tapi kalian pasti selalu mendapatkan itu untuk X dan Y itu supaya mempermudah saja. Tapi kalian bisa pakai A, bisa pakai B, terserah kalian. Nah, itu tuh tujuannya kita pakai itu supaya nanti hitungnya jangan kata di situ. Lebih sistematis begitu. Nah, dari sini apakah kalian ada pertanyaan atau kendala atau belum paham? Tidak ada, Ibu. Ada, Ibu. Tidak ada, Oke, Ibu. karena semua sepaham, Ibu tahu Ibu Arno pintar-pintar. Jadi, karena senar yang bertanya, maka Ibu akan menampilkan materi nanti di layar. Dan Ibu juga bagikan di grup WA. Nanti kalian dibagikan dalam kelompok ya. Ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Terus kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ke grup. Kemudian Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Kalian mau berapa lama? Selama-lamanya. Iya, Ibu. 40 menit, Ibu. 1 hari, Ibu. Kalian kalau berdiskusi 1 hari, maka semoga kalian lulus dengan pertanyaan yang sama ya, seperti materi hari ini saja. Jadi Ibu kasih kalian waktu ya 20 menit cukup. Ini soal tidak susah, gampang. Tunggu ya, Ibu coba share screen. Ibu contoh ke share screen, jangan sampai, Ibu. Iya, Ibu son tahu jam mana ya anak. Ibu juga masih Ini kudet. saya share screen saja, Ibu. Biar anak Ibu tahu anak baik mah, jangan begitu. Sudah, Ibu, kan apa, Ibu? Mari, Ibu. Anggap sewaktu diskusi. Ini sudah, Ibu, sudah pelia, Ibu. Sudah pelia kah? Sudah, Ibu. Coba, Ibu. Oke.
Nah, jadi Ibu minta nanti satu kelompok saya yang presentasi, terus nanti kelompok lain menanggapi terkait kelompok mana yang Ibu tunjuk. Siap-siap, siap-siap mental. Karena pasti Ibu Baik, hanya Ibu. tunjuk satu kelompok. Oke, karena waktu diskusi selesai, Ibu minta kelompok 3 untuk perwakilan dari kelompok 3 untuk presentasi hasil diskusi kelompok mereka. Terus nanti kelompok yang lain silakan menanggapi ya. Ibu sudah share screen dia punya hasil jawaban dari kelompok 3 yang sudah dikirimkan ke grup. Silakan kelompok 3. Baik Ibu, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Adik Ibu banyak. Ibu juga kaget. Ternyata belum sebanyak ini. Oke, itu dia tadi ini presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 menjawab. Bagus. Artinya kalian semua paham. Amin. Oke, nah kalau tadi kelompok 3 jelaskan mempunyai hasil diskusi, kira-kira ada kelompok lain yang ingin menanggapi, Ibu kasih waktu. Saya Ibu. Oke, silakan. Baik Ibu, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa kalian bisa menyimpulkan seperti itu? Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah tanya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya? Tidak ada Ibu, tidak ada, pas. Nah, Tidak. karena Sanadela yang tanya. Oke, karena Sanadela yang tanya, coba kelompok 3 jawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Dan jangan takut ya untuk salah, karena nanti kalau salah Ibu perbaiki. Pakai tua kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3. Oke, baik Ibu, akan dijawab oleh teman kelompok saya Ibu. Baik Ibu, saya mau jawab Ibu dari kelompok 3. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Dan teman yang bertanya tadi, ini teman Aprila. Untuk pertanyaan kelompok 2 itu tentang kesimpulan yang kami buat itu adalah suatu bentuk dikatakan persamaan linear satu variabel jika kedua ruas dihubungkan dengan tanda sama dengan Ibu dan hanya memuat satu variabel berpangkat 1. Nah, kesimpulan ini kami peroleh dari identifikasi terhadap masalah pada LKPD di mana kami hanya menemukan satu variabel yang berpangkat 1 dalam setiap masalah yang ini ada, sehingga kami menyimpulkan itu Ibu. Iya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah jawab pertanyaan dari teman kalian Aprila. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Jadi, persamaan linear satu variabel ini kita bisa pisahkan menjadi 2, yaitu yang menjadi persamaan yang artinya itu sama atau sederajat, dan dia itu selalu menggunakan tanda sama dengan, yang maknanya itu di ruas kiri itu pasti sama atau sederajat dengan yang di ruas kanan. Nah, kemudian ada linear. Linear itu artinya pangkat 1. Nah, kalau pangkat 2 itu kan kuadrat, persegi, kalian sudah tahu kan. Kemudian selain itu ada juga kalau di luar dari pangkat itu disebut polinom, dia lebih tinggi ya, berpangkat banyak. Nanti kalian pelajari itu di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, sedangkan satu variabel jelas pasti maknanya variabel yang kita gunakan itu hanya ada satu saja. Jadi jelas bahwa kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 3 tadi itu sudah tepat. Nah, bagaimana tadi teman yang bertanya, teman Aprila, apakah sudah pas atau ada pertanyaan lanjutan? Tidak ada lagi Ibu, terima kasih kepada teman-teman kelompok 3. Terima kasih juga. Sama-sama. Oke. Nah, karena tidak ada lagi
pertanyaan dari kelompok 2 tadi, iya, Ibu akhiri ya sesi diskusi dan tanya jawab kita. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya karena belum paham. Ibu persilakan. Tidak ada Ibu, pas. Oke, artinya kalian sudah paham ya. Semoga benar-benar paham. Nah, karena tidak ada lagi yang bertanya, Ibu sudah kirimkan tugas mandiri di grup WA supaya kalian bisa memperkuat pemahaman kalian terhadap materi persamaan linear satu variabel ini. Nanti dikerjakan terus dikumpulkan ketika kita bertemu lagi ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sampai dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan kalian mempelajari lagi materi tentang ini itu melalui tugas yang tadi Ibu berikan ya. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya itu tadi kan kita sudah belajar tentang persamaan. Nanti materi kita yang selanjutnya itu adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi nanti kalian persiapkan diri kalian untuk bertemu lagi dengan Ibu minggu depan. Atau Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Kami mau bertemu Ibu. Oke. Ibu mengajar enak, Ibu mengajar. Suloceng. Karena kotong pun pertemuan sudah lalu lama sampai kotong hampir-hampir kesiangan. Jadi Ibu tutup kotong pertemuan pada pagi hari ini karena itu lagi. Silakan kita kelas. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah pimpin doa. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Dadah kalian, jaga kesehatan ya. Ibu sound screen cus kok. Dan Ibu. Terima kasih Ibu. Sarangnya.